Berarti ya masih ada yang kurang ya. Oke, kalau gitu kita tunggu 5 menit sebentar ya. Ukuran kualitas data dan peningkatan kualitas data. Ya, topik yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini pengumuman PPKM diperpanjang lagi sampai 6 September ya. Perpanjangan terus ya. Apakah sudah ada berita dari kampus rencana tatap muka? Belum ada, Pak. Ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya paling kemungkinan kalaupun, tapi ini kalian tiga-tiga udah kangen ke kampus atau mendingan seperti ini saja? Ya, mungkin sepertinya kalaupun ini nanti perkembangannya terus membaik, kemungkinan semester depan ya. Semester depan berarti kalian sudah persiapan langsung mau ujian ya. Ya kan? Tahun ini berarti kan sudah nulis ini, D3 kan karya tulis ya? Tugas akhir, Pak. Tugas akhir. Ya, tugas akhirnya itu perorangan apa kelompok? Perorangan sekarang, Pak. Oh, sekarang perorangan ya. Zaman saya dulu masih kelompok, kalau dulu namanya karya tulis ya, tugas akhir ya. Ya, artinya berarti kan kalau tahun ini, maksudnya kalau bisa PTM, tatap muka, mungkin lebih efektif ya, efisien ya, kalian mengerjakan tugas akhirnya ya, dibanding online seperti ini. Oke, kita doakan aja semoga makin membaik kondisinya ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan saya nggak apa-apa ya, mau off dulu kameranya. Saya akan bahas terkait dengan pengukuran ya dan peningkatan kualitas survei. Jadi kita fokusnya itu nanti di kegiatan survei ya. Kalau yang materi kan sudah kita berikan, ada bukunya juga ya, buku referensi sudah kita berikan, itu adalah sebagai pegangan, termasuk yang silabusnya. Nah, nanti yang akan saya sampaikan bisa yang ada di materi PPT atau yang di buku referensi itu, atau juga saya akan coba menambahkan bagaimana peningkatan kualitas yang dilakukan oleh BPS ya, terutama misalnya kegiatan survei yang dilakukan oleh BPS, lebih ke terapannya juga ya, aplikasinya ya. Jadi untuk yang teoritisnya kalian baca di PPT dan handbooknya. Nanti saya akan berikan tambahan untuk yang penerapannya bagaimana yang di BPS. Sebelum memulai itu, kemarin ada terkait dengan dimensi statistik. Kira-kira kalian tahu nggak dimensi statistik itu kira-kira apa saja? Dimensi statistik. Jadi ada yang namanya rataci tulisannya. Apa itu rataci? Ya, R-nya relevance. Ya, A-nya kira-kira apa? Harusnya bisa kebayang nih. Rataci. Akurasi ya. T-nya timely ya. Kemudian ininya A lagi. Aksesibilitas. Timeless ya. C-nya Comparability. Koherensi juga. ya. Terakhir I-nya interpretabilitas. Ya, itu mungkin gampangnya gitu ya, kita ini rataci tadi kalau misalnya dimensi statistik. Jadi ini akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Nah, di sini saya coba share screen, kelihatan apa enggak? Belum, Pak.
Sudah, Pak. Sudah. Ini soalnya ini ya, filenya jalan-jalan ke NTT, ke Sumatera Utara, jadi agak lama kadang ya. Oke, tadi ya Rataci tadi yang pertama relevan. Ya, relevan yang pasti apa? Ya relevansi. Kalau relevansi itu artinya ya berarti data harus bisa memenuhi kebutuhan pengguna, baik aspek, cakupan maupun konten. Ya kan? Kalian tahu ada yang namanya GSBPM, Generic Statistical Business Process Model. Ya. GSBPM. Nah, itu adalah panduan bagi proses bisnis kegiatan statistik. Ya. Di sini kan kalau dia relevan berarti harusnya apa? Harusnya data mampu memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari sisi cakupan maupun kontennya. Ya, makanya kita kalau di GSBPM ini ada yang specify need. Ya, specify need. Jadi sebelum survei itu dilakukan, kita ini dulu inventarisasi atau kita cek dulu kebutuhannya apa. Ya, temennya Sam. Kebutuhannya apa sih? Bentar. Ya, jadi ada yang namanya apa tadi specify need. Jadi setiap survei itu kita harus cek dulu nih sebenarnya survei ini untuk apa, kebutuhannya apa saja, kita bisa menginventarisir ya informasi apa saja yang akan dimasukkan ke dalam kuesioner, gitu ya. Mungkin saya nanti ngasih contohnya data Susnas misalnya ya. Data Susnas nih, ini kalau kalian mau tugas akhirnya Susnas, nah itu isinya macam-macam, banyak. Jadi ada terkait dengan pendidikan, kesehatan, perumahan, ada ketenagakerjaannya, kemudian ada konsumsi rumah tangganya, ya. Jadi kita harus identifikasi dulu karena data kita ini adalah utamanya kan untuk evaluasi pembangunan, ya. Jadi kita harus identifikasi kira-kira informasi apa saja yang diperlukan untuk monitoring evaluasi. Misalnya untuk RPJMN. Untuk RPJMN di bidang kesehatan perlunya apa? Ya. Misalnya perlunya bagaimana tingkat imunisasi dasar, ya kan? Kemudian bagaimana cakupan ASI eksklusif. Bagaimana cakupan misalnya perempuan yang bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan, atau di bidang pendidikan, bagaimana angka partisipasi sekolahnya, angka partisipasi kasar kan gitu ya, angka buta hurufnya, ya, rata-rata lama sekolah, ya kan. Nah itu semuanya kan bagian dari yang akan diukur. Di bidang perumahan lebih banyak lagi, misalnya bagaimana untuk mengukur akses air minum layak, bagaimana mengukur untuk akses sanitasi layak, ya, dan lain-lain. Atau di bidang perlindungan sosial kan banyak tuh, ya, berapa banyak rumah tangga yang mendapatkan bantuan sosial, bansos, kan gitu ya. Ya, baik misalnya bansos yang rutin, yang program sembako, atau yang bansos yang sifatnya ini insidental ketika ada COVID, pandemi COVID ini. Nah, semua itu harus inventarisasi SDGs, misalnya untuk kebutuhan SDGs. Menggunakannya. Jangan sampai kita tanyakan di kuesioner, namun dia tidak tidak digunakan oleh misalnya kementerian terkait, ya. Jadi semuanya itu harus bisa digunakan. Makanya semua pertanyaan itu biasanya kita akan lakukan yang namanya rapat bilateral dulu,
Jadi kita undang nih teman-teman, kita undang yang terkait dengan Susnas, misalnya tentang sosial ekonomi, kita undang kementerian KL yang terkait dengan data-data sosial ekonomi. Ya, tadi lagi-lagi hubungan dengan RPJMN dan SDGs. Nah, mereka kebutuhannya apa, mau mengukur apa, nanti kita siapkan pertanyaannya. Jadi semua pertanyaannya itu, nanti pertanyaan itu sudah ada, sudah dapat digunakan oleh KL. Ya, jadi nanti dia relevan ini dia harus mampu mendeskripsikan dan mengklasifikasikan pengguna utamanya. Ini data kesehatan siapa sih yang menggunakan? Oh, Kementerian Kesehatan. Ya kan? Oh, ternyata selain Kementerian Kesehatan, data kesehatan juga diperlukan oleh tempat yang lain. Digunakan data kesehatan untuk Dirjen Bea dan Cukai. Loh, kok bisa? Kira-kira tahu gak relevansinya apa? Data kesehatan ke Dirjen Bea Cukai. Ada yang bisa ngasih pendapat? Karena kadang-kadang satu topik itu nanti yang menggunakan banyak sektor. Nah, silakan, Mungkin, saya sambil diskusi nih. mungkin itu Pak, supaya lihat barang-barang kesehatan yang masuk dari luar negeri Pak. Ya, oke. Yang lain? Ada yang lain? Ayo, silakan. Pokoknya kalau lagi kuliah kayak gini, silakan bersuara. Ya. Masa hanya 1 dari 37 orang? Pakai kata mungkin nggak apa-apa kok. Kalau mungkin itu kan berarti kalian belum yakin kan? Mungkin apa lagi? Mungkin Nah, itu, Indonesia. Pak. Mungkin bisa jadi kan dari data kesehatan ini kan bisa dilihat beberapa orang yang pengguna drugs atau yang terlarang gitu kan Pak. Jadi bisa didata dari Bea Cukai apa aja barang-barang yang bisa lolos masuk ke Indonesia gitu Pak. Oke. Diizinkan. Kasih. Satu Mungkin, lagi, Pak. ada yang lain? Jadi gini, kalian kalau misalnya berpendapat bisa jadi nanti diganti, dirubah. Jangan pakai kata mungkin. Ya, kalau mungkin kan sebenarnya kalian juga dari sisi ini nggak yakin kan ya? Mungkin, nah itu berarti ada faktor kalian tuh nggak yakin sebenarnya. Padahal ketika berpendapat, ya itu sebenarnya ungkapkan saja selama memang dia sesuai dengan topik yang kita bahas, selama relevan. Nah, kita kan lagi bahas relevansi kan. Selama relevan itu nggak masalah. Karena apa? Karena satu topik itu sudut pandangnya berbeda-beda. Ya, mungkin siapa nih tadi? Aida ya. Aida jawabnya dari sisi A, kemudian Nesya dari sisi B. Jadi satu topik itu bisa dibahas dari berbagai sudut, kan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya itu bisa jadi ntar diganti aja, jangan pakai mungkin. Menurut saya, jadi banyak yang nurut kan nanti. Jadi menurut saya jadi banyak kan jadi banyak versi atau jadi banyak melengkapi. Satu lagi, silakan. Ya, waalaikumsalam. Sebentar ya. Kesehatan. Ya itu juga benar, nggak masalah. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja, ya. Makanya kalau satu itu kan mendeskripsikan dan mengklasifikasikan pengguna utamanya. Nah, bisa pengguna utama, bisa pengguna yang lainnya kan ya, pengguna data. Ya, jadi bisa jadi kalian melihat tadi yang saya bilang, ini surveinya Susnas sosial ekonomi, itu ada data pendidikan, ada data kesehatan kan gitu ya. Data kesehatan itu ada apa saja? Oh, ada data terkait dengan prevalensi merokok. Ada data prevalensi merokok. Nah, merokok itu berarti berapa? Oh, ada kepentingan dari Bea dan Cukai apa? Untuk melihat bagaimana mereka menetapkan biaya cukainya. Jadi bukan dari sisi, ya benar, dari barang produk yang masuk juga dilihat. Ya, misalnya produk yang terdaftar itu apa saja, rokok-rokok yang terdaftar. Jadi dia bisa melihat apakah ada rokok yang ilegal masuk atau tidak, itu juga bisa dicek kan ya dari Bea dan Cukai. Tapi dia juga bisa mengurusi bagaimana menentukan harga cukainya, cukai rokok kan gitu ya.
cukai rokoknya ditentukan itu juga melihat dari bagaimana prevalensi penduduk yang merokok. Nah, itu salah satunya. Jadi pengguna utamanya siapa? Ya, kadang-kadang kalau pengguna utama kita sampaikan tentang kesehatan, oh Kementerian Kesehatan, berarti kan kalian sudah terbayang langsung ya. Data pendidikan, oh berarti Kementerian Pendidikan. Tapi ada instansi lain. Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi tadi relevansi itu ada 3 aspek ya. 3 aspek itu tadi kita identifikasi dulu, terus klasifikasi penggunanya siapa, kemudian kebutuhannya apa, dan kita lihat apakah ada selisih, apakah masih ada gap antara kebutuhan dengan output yang dihasilkan. Ya, harusnya udah nggak ada gap lagi. Jadi jangan sampai survei yang kita hasilkan itu masih ada informasi yang tidak termanfaatkan. Jadi semua informasi harusnya semuanya termanfaatkan. Oh, variabel R550 itu digunakan untuk indikator SDGs, penggunanya KL mana gitu. Jadi semua harus ada. Makanya setiap pertanyaan yang ada di survei itu harus jelas. Ini pertanyaannya ini metadatanya apa, konsepnya apa, kemudian pertanyaan ini yang menggunakan siapa, gitu ya. Kalian sudah pernah tahu kuesioner Susnas belum? Ya, sudah pernah tahu? Halo. Sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, itu kan informasi kan banyak kan ya di Susnas tersebut ya. Nah, itu tiap pertanyaan pasti ada ininya tuh. Tiap pertanyaan ada penggunanya. Ya, ada penggunanya. Tiap pertanyaan ada pengampunya. Ya. Ini yang kalau kalian mau nanti buat tugas akhir, ada yang dari teman-teman yang berencana menggunakan data Susnas? Ada tidak? Belum dipikirin, Pak. Belum dipikirin. Jadi kalau kayak gini-gini nggak apa-apa dipikirin, yang penting tingkat memikirkannya itu jangan terlalu berat-berat dulu. Ya, nanti saya kirim nih apa namanya di chat kalau kalian mau pelajari yang data terbaru itu kan Susnas 2021 ya. Itu nanti kalian bisa gunakan tuh datanya terbaru sekali ya. Ini nanti saya masukkan ke chat aja kali ya. Ininya apa namanya filenya. File Susnas, file core. Nah, nanti kalian bisa pelajari nih kira-kira kebutuhan informasinya apa yang kalian akan perlukan untuk nanti tugas akhir. Ya, kalian jurusan apa? Ada jurusan nggak sih D3? Nggak ada Pak. Ya? Satunya aja Pak, D3 statistik. Jadi statistik ya, berarti umum ya, bisa kemana saja kan? Ya, Ya, Pak. tadi saya udah kirim di chat tuh. Nah, ini semua informasi ini ada apanya? Ada pengampunya. Ini keterangan pendidikan. Nah, ini Kementerian Pendidikan Nasional, Kemdikbud, ya. Kemudian juga Bappenas, PIP, ini pendidikan sosial, ya. Ini semuanya ada, ya. Ini ketenagakerjaan terkait dengan disagregasi, kemudian TI, informasi TI juga ada nih yang menggunakannya,
ya Kominfo, ya, dan ini banyak perusahaan yang juga menanyakan informasi terkait dengan TI ini, ya, tidak hanya KL saja. Jadi ada yang lembaga yang di luar KL juga mereka banyak menggunakan, ya. Jadi relevansi itu penting sekali, ya, pentingnya akan untuk melihat apa yang kita berikan, yang kita hasilkan dengan yang kebutuhannya. Jangan ada gap pokoknya. Jangan sampai ada yang kita hasilkan itu tidak termanfaatkan, ya, itu jangan sampai. Yang kedua adalah akurasi. Nah, kalau akurasi ini adalah nature-nya statistik, ya. Statistik itu kekuatannya di akurasi, teman-teman. Kenapa kekuatan di akurasi? Karena statistik itu bukan nilai sebenarnya. Nilai apa? Nilai perkiraan, ya. Ketika dia nilai perkiraan, kan kita nggak tahu yang benar yang mana, ya. Maka kita harus memiliki akurasi yang tinggi agar kita meyakinkan bahwa walaupun ini bukan nilai sebenarnya, tapi ini adalah nilai perkiraan yang paling mendekati dengan keadaan sebenarnya. Makanya itu akurasi. Kalau akurasi ini, ya tentu saja data dapat mengukur, ya, fenomena yang sebenarnya terjadi. Ya, tadi itu. Kalau akurasi berarti dia errornya kecil. Error kecil itu ada dua. Sudah, Om. Ada sampling error, ada non sampling error. Nah, saya kira ini teman-teman juga udah bahas, ya. Kalau sampling error itu adalah error yang diakibatkan oleh penggunaan metode sampling. Gitu kan, ya? Bagaimana caranya agar sampling errornya kecil, atau bahkan mungkin pertanyaan saya, ada nggak caranya yang bisa agar sampling errornya menjadi 0? Kira-kira ada nggak caranya? Bagaimana caranya agar sampling errornya 0, zero mistake, tidak ada error di sampling? Nah, silakan berpendapat. Jangan yang 3 tadi, ya, yang lainnya. Apa? Silakan. Sensus, oke. Yang lainnya? Yang lainnya, ayo. Silakan berpendapat. Izin, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, Pak, untuk kesalahan samplingnya yang sampai 0 itu hampir tidak ada, Pak. Hanya mungkin kesalahan samplingnya itu bisa dikecilkan dengan salah satu caranya itu menambah jumlah sampelnya, Pak. Oke, lanjut. Yang lainnya. Satu lagi. Pokoknya tiap isu saya minta 3 orang menanggapi. Silakan. Jadi kalau tiap isu 3 orang kan harusnya bisa nanti suatu saat bisa 37 sampai 37. Oke, silakan. Ayo. Teman-teman, halo. Silakan. Siapa teh? Oke, lah Ade ya. Halo, siapa? Selamat pagi, Pak. Silakan. Ya, silakan. Mungkin kurang lebih jawabannya sama, ya, Pak. Jadi untuk menghindari sampling error itu harus banyak, Pak, sampelnya, karena semakin banyak sampel maka sampling errornya akan semakin, tapi itu akan berisiko dengan yaitu banyak data yang dikumpulkan, maka nanti akan malah sampling errornya semakin besar. Seperti itu, menurut saya. Ya, oke. Jadi benar, ya. Kalau sampling error itu tidak pernah bisa dibuat 0 sebenarnya. Ya, selama dia menggunakan sampling error maka pasti akan ada error. Ya. Kalau tidak mau ada sampling error, ya tadi benar,
sensus atau tidak menggunakan yang sifatnya probability sampling, tidak menggunakan metode sampling, maka itu sampling errornya pasti 0. Tapi selama dia menggunakan metode sampling, maka itu pasti ada errornya, ya, pasti ada errornya, ya. Kalau ada errornya, ya tadi errornya itu bisa ibaratnya diminimumkan. Error itu bukan dihindari, tapi diminimumkan, ya. Jadi diminimumkan caranya apa? Ya tadi benar, bisa salah satunya menambah sampel. Tapi kalau sampelnya nambah, ada resikonya. Kenapa? Kalau sampelnya nambah, otomatis nanti sampelnya nambah, petugasnya juga akan bertambah, gitu kan ya? Ketika petugasnya nambah, maka nanti bisa jadi apa? Bisa menyebabkan yang non-sampling errornya yang besar. Ya, jadi itu nanti yang akan kita cari adalah titik tengah, nilai namanya nilai optimum. Nilai optimum itu adalah nilai yang bisa mempertimbangkan sampling error dan non-sampling errornya ini yang ideal, yang ada di tengah-tengah ibaratnya, makanya nilai optimum. Karena kalau non-sampling error adalah error yang disebabkan oleh di luar dari penggunaan metode sampling. Justru ini yang lainnya banyak nih, yang ukurannya itu justru lebih sulit. Kalau sampling error itu tadi meminimalkannya apa? Bisa menambah sampel atau menggunakan metode sampling yang tepat. Ya, kalau menggunakan metode sampling yang tepat berarti dia bisa meminimumkan. Karena kalau sampelnya besar tapi metode samplingnya tidak tepat, maka itu juga errornya masih tinggi, ya. Jadi harus pas antara apa yang akan disurvei dengan metode sampel yang digunakan. Oke. Nah, ini ada ini nih sedikit bagaimana tadi ya titik-titik antara, mungkin kalian sudah tahu ya ini ya. Apa namanya, terkait dengan bagaimana hubungan antara error dengan ukuran contoh kan gitu ya. Ya. Ini juga bisa jadi buat inian. Kelihatan kan ya? Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Jadi kita areanya yang kita harapkan ini di tengah-tengah ini, ya. Jadi makanya di situ ada yang namanya N optimum. M optimum adalah ada titik potong ketika dia memperhitungkan antara sampling error dan non-sampling error. Ya, karena ketika dia tadi sampelnya ditambah, ini contoh itu sampel ya, sampelnya ditambah maka sampling error makin kecil, tapi non-sampling errornya jadi membesar. Tapi kalau sampelnya kecil, sampling errornya sedikit, ya. Tapi kebalik, kalau misalnya sampelnya kecil maka non-sampling errornya kecil, tapi dia sampling errornya besar, ya kan? Yang kita cari di tengah-tengah ini adalah N optimumnya. Oke, itu yang mana ya yang pertama ya? Kok masih ini sih? Oh, yang ini, sorry. Oke, kita lanjutkan. Jadi akurasi itu intinya di sampling error dan non-sampling error. Nah, yang ketiga adalah ini timelines, ya. Timelines-nya itu apa? Dan terkait dengan aktualitas dan ketepatan waktu, ya. Ketepatan waktu ini terkait dengan jarak waktu antara menghasilkan dan diseminasi data semakin pendek, ya. Jadi tepat waktu diseminasi dilakukan sesuai jadwal. Jadi kalau bisa surveinya itu dilakukan di tahun 2021, nanti hasilnya bisa dihasilkan atau didiseminasikan di tahun yang sama, di tahun 2021 juga, ya, sehingga tidak ada lag, ya, tidak ada lag antara tahun data dengan tahun publikasi, tahun publishnya data. Jadi kadang-kadang kalau zaman dulu kan kita ada lag ya. Ketika bicara misalnya statistik Indonesia. Nah, kalau bicara statistik Indonesia, misalnya statistik Kesra, misalnya 2001. Nah, kalau bicara statistik Kesra 2001, maka itu sebenarnya datanya pakainya data 2000. Karena dia ada time lag-nya. Time lag-nya apa? Setahun.
Nah, harapannya kalau sekarang apa? Tidak ada timeline-nya. Jadi kalau misalnya susunasnya di bulan Maret 2001, maka nanti bisa dihasilkan di tahun yang sama di 2021. Tapi mungkin nanti publikasinya di akhir tahun, ya sekitar November atau Desember. Tapi kita sudah bagus karena apa? Sudah bisa meminimalkan atau mendekatkan jarak antara tahun pencacahan, tahun lapangan dengan tahun publikasi. Ya, jadi di sini yang dilakukan rentang waktu antara periode referensi dengan rilis data. Berapa lama nih? Ya, apakah terlalu lama di lapangannya, terlalu lama pengolahannya, atau seperti apa? Kemudian ketepatan waktu antara rencana dan realisasi penerbitan publikasi. Ya, jadi kalau di BPS ada yang namanya ARC. Kalian tahu ARC? Ada yang tahu ARC? Tahu Pak, jadwal-jadwal data selanjutnya yang bakal dipublish. Ya, kalau ARC itu nanti mengacu ke survei tertentu. Ya, jadi Advance Release Calendar ya, ARC. Jadi kita dari awal ini sudah menentukan, data statistik Kesra, statistik pendidikan, nanti akan rilis di misalnya 15 Desember. Maka itu sudah kita targetkan dari awal bahwa datanya tersebut akan rilis di tanggal tersebut. Sehingga itu targetnya harus selesai, ya. Itu juga pengguna juga bisa mendapatkan informasi bahwa mereka nanti akan mendapatkan data itu launching di web BPS di tanggal 15 Desember, ya. Nah, itu juga bagian dari akuntabilitas, bagian dari bagaimana transparansi kita ya BPS dalam pengelolaan data statistik. Oke. Itu adalah kemudian ya udah ya. Tadi untuk yang timeline seperti itu ya. Itu yang ketiga, teman-teman. Yang keempat apa? Aksesibilitas. Ya, aksesibilitas. Ya. Aksesibilitas ya, teman-teman. Kalian tahu aksesibilitas itu apa? Kemudahan untuk mengakses sebuah data, Pak. Betul ya, kemudian mengakses sebuah data. Nah, ini juga penting sekali. Ya, kenapa penting? Ya, tentu saja kita nggak pengen data yang sudah kita capek-capek kumpulkan, teman-teman di daerah, 34 provinsi, 514 kabupaten kota, mereka datanya sudah dikumpulkan, sudah diolah, dianalisis, dibuat publikasinya, tapi susah diakses. Ya, tidak bisa datanya dikeluarkan, tidak bisa disampaikan ke pengguna. Makanya nanti ada kemudahan bagi para pengguna untuk mengakses data itu ada berapa tuh? 5 tuh ya. Kebijakan pengakses data dan metadata. Ya, kebijakannya seperti apa? Nah, kita ada, kalau di WPS kan ada ketentuannya juga. Ya, ada misalnya terkait dengan data 0 rupiah, akses data 0 rupiah. Nah, itu data itu untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan KL, itu bisa diakses. Nah, saya nggak tahu nih, kalau mahasiswa, kalau mau akses data, prosedurnya seperti apa? Ada diatur nggak di STS? Ada, Pak. Gimana ininya? Biasanya nanti kalau untuk skripsi atau tugas akhir itu ada suratnya, Pak, dari kampus. Buat dibawa ke instansi yang kita perlukan datanya. Itu, Pak. Terus juga kata Kating kemarin waktu ada bikin semacam sharing-sharing gitu sama anak tingkat D3 yang sekarang, ada beberapa web yang bisa login pakai email kampus, Pak. Oke. Ini ya berarti ada repository ya. Nah, kalau yang tadi terkait dengan pengantar tadi ya, berarti pengantar dari kampus itu kan dari dulu juga udah ada. Artinya pengantar itu kan bisa ke BPS, bisa ke data lain ya, bisa ke kementerian dan lain-lain kan ya. Itu ibaratnya seperti surat pengantar
surat izin untuk mendapatkan data. Oke, ada nggak, sudah ada belum misalnya media nih kan di STS nih, media yang sudah bisa langsung memfasilitasi, langsung nggak perlu pakai surat, kita mengakses suatu media khusus, misalnya ada data warehouse di BP, di statistik, di STS, yang bisa langsung diakses teman-teman. Apakah sudah ada atau belum? Apakah masih manual, masih pakai pengantar terus ke BPS atau pakai yang namanya silastik? Seperti apa? Kalau pakai plastik Pak, yang dibilang Aida tadi Pak, harus ada surat pengantarnya gitu, baru dia digratiskan. Artinya, baru digratiskan. Maksudnya apakah STS ini karena bagian dari BPS ada ini tertentu, kebijakan tertentu yang bisa mempermudah untuk akses data, atau masih dianggap seperti mahasiswa lain kalau ke BPS? Kalau cerita-cerita cutting itu ya Cutting itu kakak tingkat ya? iya Pak, kakak tingkat ya, di lumayan gak sulit-sulit juga Pak kalau jadi mahasiswa STS, karena biasanya dengan akses kampus itu datanya lebih kayak cepat didapat juga gitu Pak, karena masih satu instansi Pak. Jadi aman ya. Nanti kalian bisa pakai topik apapun, bisa mudah untuk mendapatkannya. Oke, nah itu kebijakannya, soalnya kebijakan mengakses data dan metadata. Jadi jangan datanya saja, kadang-kadang kita tahu datanya, tahu nama indikatornya, tapi kita tidak tahu definisinya. Kita tidak tahu cara menghitungnya. Jadi kalau kalian nanti menulis karya tulis atau tugas akhir, nanti indikator yang kalian gunakan, Y-nya, independennya, dependennya, itu harus benar-benar kalian kuasai apa definisinya, bagaimana metode penghitungannya. Nah, itu namanya metadatanya. Ya, metadata terkait konsep definisi dan metode penghitungan. Ya. Kemudian media akses itu lewat mana aja? Ya, media akses tentu saja nanti bisa dari tadi silastik ya, bisa berbasis web ya. Kemudian yang lain-lain. Nah, kemudian format data dan metadata. Format data ya tentu saja itu terkait dengan lebih teknis ya, formatnya apakah berbentuk DBF ya, TXT ya, CSV atau yang lainnya, dan format metadatanya ya. Tersedia jadwal rilis publikasi. Nah, tadi yang ARC tersebut. Jadi kita bisa mengakses data yang kita inginkan, kita bisa tahu nih, oh kita perlunya data pengeluaran rumah tangga. Kita bisa cek data pengeluaran rumah tangga itu sebenarnya ready-nya itu di kapan? Tahun 2021. Nah, kan lagi dihitung nih. Kita bisa lihat, bisa mengakses apakah dia siap di tanggal di bulan November, sudah siap atau belum, atau di bulan Desember ya. Kemudian tersedia katalog publikasi. Ini kalau kalian mungkin kalau sekarang sudah banyak berbasis itu ya, internet ya. Kalau dulu sering ada referensi ke perpustakaan, biasanya kalian kemana nih selama di rumah? Masih ada ini nggak? Ada dulu tuh namanya ada fosil. Sekarang fosilnya online. Fosilnya, oh iya ya. Fosilnya online. Walaupun kadang-kadang capek juga melihat file ini ya. Kalau misalnya buku kan bisa bacanya sambil tiduran, sambil apa gitu. Ada plus minusnya sih. Oke, itu adalah aksesibilitas. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya apa? C. Ya. C itu koherensi. Koherensi itu apa? Koherensi adalah keterbandingan. Ya. Keterbandingan. Nah, ini penting juga keterbandingan ya.
Jadi koheren itu data dari sumber dan metode berbeda, tapi menghasilkan informasi yang selaras. Keterbandingan antar waktu, wilayah, dan waktu. Ya, antar wilayah dan waktu. Jadi ada perbedaan antar wilayah dan waktu. Ya. Jadi Susunas ini kan dikumpulkan tiap tahun, misalnya. Tiap tahun ya, sampelnya kan tiap tahun beda-beda ya. Tiap tahun beda-beda. Tapi karena dia datanya intersection, maka dia bisa dibandingkan antar waktu, walaupun sampelnya beda. Ya kan? Tapi sampelnya sama-sama jumlahnya 300.000 rumah tangga. Tepatnya 345.000 rumah tangga. Tahun 2020 345.000, tahun 2021 34.000. Walaupun bukan sampel yang sama, maka dia bisa dibandingkan. Ya, karena ada keterbandingan antar waktu. Bagaimana antar wilayah? Ya, tentu saja ketika metode sampelnya dia sudah mengakomodir stratifikasi kewilayahan. Jadi sampelnya bisa memenuhi sampel minimum antar wilayah. Di provinsi ada sampel minimumnya. Maka dia bisa juga dibandingkan terkait dengan antar wilayahnya. Kita bisa membandingkan antar provinsi, ya. Kita bisa membandingkan antar kabupaten kota, ya. Jadi kalau yang teman-teman tahu, Susunas itu ada berapa jenis? Ada yang tahu? Ada 2. Core sama modul. Core sama modul, Pak. Ya, apa bedanya? Core Apa itu bedanya yang core dan modul? core itu yang di Susunas Maret, Pak, sama KP nanti. Kalau Ya. modul itu yang bergilir tiap 3 tahun sekali. Yang dilaksanakan kalau yang modul di bulan September. Ya. Jadi kalau core itu teman-teman itu adalah namanya core itu utama ya, pokok ya. Jadi Susunas yang tiap tahun itu pasti ada. Ya. Tiap tahun pasti ada, dan itu di bulan Maret sampelnya 345.000 rumah tangga, level estimasinya sampai level kabupaten kota. Ya kan? Nah, untuk yang Susunas modul itu adanya di bulan September, teman-teman. Besok nih, mulai nih di bulan September. Ya. Nah, di bulan September ini tadi bergiliran ya. Ada yang modul terkait dengan pendidikan sosial budaya dan pendidikan. Ya. Temannya Sam. Kemudian ada yang terkait dengan kesehatan dan perumahan. Ada terkait dengan ketahanan sosial. Nah, tapi kalau di modul itu sebenarnya pertanyaannya itu juga terkait dengan sosial ekonomi, tapi dia yang lebih detail. Ya, karena modul kan namanya ya. Dia lebih detail. Jadi kalau contohnya pendidikan. Kalau kalian mau mendapatkan informasi pendidikan yang umum, misalnya angka partisipasi kasar gitu ya, itu angka putus sekolah, itu kalian bisa dapatkan di core, Susunas core yang tiap Maret. Tapi kalau yang lebih detail, misalnya biaya sekolah, apalagi misalnya bagaimana metode transportasi yang digunakan ketika bersekolah, ketika sekolah atau kuliah gitu ya kan? Bagaimana terkait dengan pembelajaran di luar jam sekolah. Nah, itu tidak dimasukkan ke core, adanya di modul karena lebih detail. Jadi pertanyaan yang terkait dengan misalnya penunjang pendidikan itu adanya di modul. Ya. Dan modul ini dia 3 tahun sekali tadi karena berbeda-beda. Sampelnya itu 75.000. Jadi sampelnya hanya 1/4-nya. Ya, karena apa? Karena untuk yang modul ini hanya bisa untuk menghasilkan estimasi sampai level provinsi. Ya, sampai level provinsi. Oke. Ya. Adalah untuk yang modul. Jadi definisi dan standar, klasifikasi dan metodologi yang digunakan. Kemudian series data yang dapat diperbandingkan.
keterbandingan dengan produk statistik lainnya, kemudian keterbandingan antar item data. Ya, itu adalah koherensi. Ya, koherensi. Jadi seriesnya itu tiap tahun bisa dibandingkan. Karena data susunan itu mulai tahun berapa? Dari tahun 63. Ya, ini adalah survei paling panjang yang ada di Indonesia. Ya, itu adalah koherensi. Kemudian keterbandingan antar produk dengan statistik lainnya, kita membandingkan Susenas dengan Sakernas, itu juga bisa. Susenas dengan survei yang lainnya yang sifatnya misalnya kewilayahan. Jadi kita bisa mendapatkan data level misalnya provinsi. Oke, terakhir adalah I. Apa itu? Interpretabilitas. Ya, interpretabilitas, interpretability ya. Di sini kita lihat data disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Ya, mudah dipahami oleh pengguna. Nah, ini ketersediaan ringkasan temuan penting, kemudian ketersediaan kontak point, kemudian ketersediaan metadata, informasi pendukung, kemudian format publikasi statistik disusun sesuai dengan standar. Nah, ini areanya diseminasi ya. Bagaimana masalah penyajian data yang mudah dipahami oleh pengguna. Nah, sebenarnya tantangannya seperti ini nih sekarang nih teman-teman. Nanti kalau kalian teman-teman di daerah, kadang-kadang kita ada gap. Ada gap antara produk statistiknya dengan pengguna yang menggunakan produk statistik tersebut. Ya, gapnya apa? Kadang-kadang kita membahasakan statistiknya itu dengan bahasa yang rumit, bukan bahasa yang familiar, yang mudah dimengerti, kan gitu kan ya. Misalnya nih data ini nggak bisa ditampilkan Pak, karena RSC-nya tinggi. Oh, ini padahal penggunanya misalnya masyarakat umum gitu ya. Dia mau perlu data ini, tapi datanya data disabilitas, misalnya bisa disabilitas berdasarkan misalnya pendidikan. Oh Pak, ini datanya data yang rare case, datanya sangat jarang, ya. Ini RS-nya tinggi Pak, nggak bisa ditampilkan. Nah, kira-kira bagaimana kita mencoba membahasakannya? Ya, membahasakan agar masyarakat bisa memahami dan bisa menggunakan data menjadi lebih mudah. Artinya kita membawa data tersebut bagaimana penyajiannya ke masyarakat. Jadi kita menggunakan mungkin banyak kata ganti ya, kata ganti yang sifatnya teknik statistik, kemudian kata ganti yang bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, ini ntar teman-teman nih tugasnya nanti di daerah ya, ketika di daerah nanti bertemu dengan banyak kalangan, kalian harus bisa membahasakan statistik itu tidak eksklusif, ya, tidak eksklusif, ya. Jadi bisa membahasakannya itu lebih umum. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait dengan ini dimensi dari kualitas, ya, dari kualitas. Oke, nanti kalau yang responsinya juga kalian ini lagi apa namanya, membuat resume terkait dengan bahan pengukuran dan peningkatan kualitas survei, ya, peningkatan kualitas survei. Nah, saya di sini selain untuk yang ini, saya juga ingin menjelaskan terkait dengan yang generik, ya, statistical business process model. Ini penting nih. Ini penting dilakukan, ya, atau kita bahas ya terkait dengan kualitasnya bagaimana, ya, karena semua ini adalah ada di kualitas, di manajemen kualitasnya, ya. Artinya apa? Artinya semua gate namanya tahapan, ya, tahapan dalam bisnis proses statistik semuanya itu harus ada pengawalan kualitasnya, ya, karena kualitas itu menyeluruh dari hulu ke hilir. Dari yang pertama adalah specify need tadi, namanya penentuan kebutuhan. Ya, ini masih kelihatan nggak di gambar? Kelihatan Pak. Alhamdulillah masih kelihatan ya. Ya, berarti kalian tidak ada yang namanya gangguan fungsional penglihatan. Ya. Sekarang saya mau nanya. Kalau yang pakai kacamata, kira-kira dianggap gangguan fungsional tidak?
Kan banyak nih sekarang pada pakai kacamata semua nih, kebanyakan nih, matanya nambah, matanya 4. Jadi kita ada yang namanya gangguan fungsional. Kalau dulu kan ada yang namanya jenis kecacatan ya, tapi kita nggak gunakan lagi yang kecacatan, tapi kita gunakan adalah gangguan fungsional ya, atau disability. Disability itu beda dengan kecacatan ya, bukan cacat, tapi dia gangguan kesulitan. Disability. Kira-kira kalau dia pakai kacamata, apakah dia termasuk ada gangguan gangguan penglihatan atau tidak? Tidak, Pak. Menurut saya, ya, apa? Menurut saya tidak, Pak. Tadi sama Markus, ya. Yang jawab yang nggak pakai kacamata. Yang lain? Menurut saya juga tidak, Pak. Ya. Soalnya ya ada beberapa yang pakai kacamata itu cuma untuk anti radiasi aja gitu, Pak. Ya. Tidak semua yang minus atau gitu. Terus kan bukan fungsional, maksudnya tuh bukan nggak bisa dipakai matanya maksudnya. Menurut saya begitu. Ya, oke. Ya baik. Jadi memang di konsepnya itu ketika dia memakai kacamata, kalau dia memakai kacamata sudah tidak ada gangguan, maka itu tidak dianggap gangguan fungsional. Ya. Jadi kan kalau kalian nggak pakai kacamata mungkin ada gangguan ya, agak buram kan, minus atau apa. Tapi kalau udah pakai kacamata kan sudah teratasi kan, itu namanya berarti bukan gangguan fungsional. Yang dianggap gangguan fungsional adalah kalau dia sudah pakai kacamata tapi masih ada gangguan kesulitan untuk melihat. Ya. Itu, tapi kalau misalnya enggak, berarti dia sudah tidak masuk. Dan kalau enggak, besar sekali ya angka disabilitas kita ya. Ya, oke. Mulai dari awal, jadi dari yang business process statistik ini ada specify need, ada design, build, ya, collect, process, analyze, disseminate, dan evaluate. Ya, mulai dari bagaimana menentukan kebutuhan tadi udah kita bahas ya. Kemudian bagaimana perancangannya, kemudian bagaimana pembangunan, kemudian bagaimana pengumpulan datanya, ya, pengolahannya, prosesnya, processing-nya, kemudian analisisnya, kemudian diseminasinya, ya, selanjutnya adalah evaluasinya. Yang pertama dulu, ya, kalian kalau mau coffee break silahkan ya, sambil minum, sambil ngopi silahkan. Ya, oke. Identifikasi itu yang pertama identifikasi kebutuhan, identifikasi need-nya. Yang tadi udah kita bahas ya, kebutuhannya itu survei itu apa, KL yang terlibat itu seperti apa. Kemudian mengkonsultasikan dan mengkonfirmasi kebutuhan pengguna. Makanya sebelum survei itu kita fasilitasi ada yang namanya rapat bilateral. Kalau rapat bilateral itu berarti rapat antara kita subject matter dengan KL. Jadi kita mengundang rapat mereka atau mereka juga mengundang rapat, bisa fleksibel. Itu dibahas mereka misalnya kebutuhan data terkait pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain. Kebutuhannya data indikator apa? Kan gitu ya. Itu per KL biasanya kita ini dulu, kita komunikasikan dulu biar lebih detail ya, lebih fokus. Nanti kalau sudah seperti itu, kita juga ada yang namanya rapat rapat interdep atau interkementerian. Jadi rapat yang gabungan dari kementerian, nanti setelah draft kuesionernya sudah ada, nanti kita kumpulkan nih kementerian, kemudian kita informasikan bahwa kita akan melaksanakan susunan dengan draft pertanyaan seperti ini. Bagaimana tanggapannya? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari KL atau tidak? Ya, makanya ini dikonfirmasi ada medianya, ada media konfirmasi. Ya, kalau tingkat 3 itu kan ada PKL ya? Ada PKL nggak? Ada, Pak. Ada ya. PKL itu kan berarti biasanya kan juga membuat kuesioner kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, cuma karena kuesioner kemarin tentang apa, teman-teman? PKL-nya. Belum PKL, Pak. Mulai, Pak. Oh, tingkat 3 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ntar gimana tuh? Mudah-mudahan ada ya. Amin. Amin. Ada katanya, Pak. Ada lah. Jangan sampai nggak ada. Makanya mudah-mudahan ntar bisa selesai nih. Paling nggak terkendali lah COVID-nya. Mungkin kalau selesai 100% belum bisa ya.
Tapi kalau yang penting kita kan bisa mengendalikan. Kayak error itu kan pasti ada. Yang penting diminimumkan. Ya. Oke, lanjut. Ya, kemudian kita menetapkan tujuan output statistiknya apa? Tujuannya apa? Goalnya itu apa sih yang mau kita dapatkan? Yang mau kita cari apa? Nah, itu penting. Ya. Kemudian identifikasi konsep. Jadi dari awal ketika kita menyusun suatu indikator, kita sudah tahu dulu indikator ini definisinya apa, kemudian kira-kira mengukurnya seperti apa, sehingga nanti ketika ke lapangan kita bisa lebih mengetahui apa yang akan menjadi apa informasi yang kita kumpulkan. Ya, kemudian memeriksa ketersediaan data. Ya, ketersediaan datanya itu kebutuhannya apakah untuk data bulanan, tahunan, atau apa? Ya, ketersediaannya. Kemudian mempersiapkan proses bisnis. Ya, itu adalah untuk yang specify nih teman-teman. Ya, specify need. Ya. Nah, ini merancang outputnya nih. Kalau sudah kebutuhannya dapat, kita rancang nih outputnya yang mau kita dapatkan seperti apa nih. Tentu saja tadi ada kualitasnya itu kita melihat bahwa apa yang kita penentuan kebutuhannya itu harus sudah detail. Ya. Nah, ini merancang output, kemudian merancang deskripsi variabel. Jadi kita mulai ini ya teman-teman ya, mulai kita cari sebenarnya tuh variabel yang kita butuhkan apa saja. Ya, ada variabel, ada indikator. Kalian tahu bedanya ya? Apa bedanya variabel sama indikator? Apa variabel dan indikator? Bedanya apa? Halo. Halo teman-teman. Ayo silakan. Kalau nggak ada yang berpendapat berarti nggak ada yang nurut. Karena kalau berpendapat kan menurut saya apa tadi bedanya? Kalau ya Fitra. Kalau variabel itu ada sesuatu ini Pak yang menjadi objek penelitian atau yang kita amati gitu Pak. Misalnya kesehatan. Terus kalau indikator itu penjabaran lebih detail lagi mengenai variabel tersebut. Misalnya kesehatan tuh. Indikator berarti apa ya? Tingkat kesehatan, tingkat terjadinya tingkat imunisasi pada bayi gitu Pak. Lebih ke detail lagi Pak kalau indikator. Ada yang lain? Makasih Mitra. Saya izin jawab Pak. Menurut saya variabel adalah objek yang ingin kita cari tahu, sedangkan indikator itu adalah hal-hal yang mempengaruhi variabel tersebut. Gimana, Bang? Boleh? Kalau variabel itu menurut saya adalah hal yang ingin kita cari tahu, sedangkan indikator itu hal-hal yang mempengaruhi si variabel tersebut. Indikator yang mempengaruhi. Oke. Atau lagi deh. Yang ketiga. Izin Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya variabel itu adalah kayak sesuatu yang diukur gitu, jadi kayak ada ukurannya. Kalau misalnya indikator itu seperti hal apa yang ingin kita ambil dari variabel itu, misalnya misalnya indikator pendidikan yang terus variabelnya itu seperti angka buta huruf atau rata-rata lama sekolah. Oke. Tadi rata-rata lama sekolah. Oke. Rata-rata lama sekolah itu indikator apa variabel? Kalau menurut saya variabel, Pak. Variabel. Iya. Ya. Kalian tidak terpengaruh ada variabel bebas, variabel tak bebas.
terpengaruh di situ nggak? Gimana Pak? Ya kan? Kan ada variabel bebas, variabel tidak bebas. Apakah ada terpengaruh di situ atau tidak? Sepertinya ya Pak. Ya, jadi kalau variabel itu sebenarnya dia lebih ke ini ya. Variabel itu bisa, ini sebenarnya variabel dan indikator itu kadang-kadang kita bisa sudut pandang mana yang kita lihat, kan gitu ya. Variabel dan indikator. Tapi kalau secara umum ya, variabel kalau contoh kasus misalnya rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah itu adalah suatu indikator. Ya, indikator ini ya bisa didapatkan dari beberapa variabel. Jadi indikator itu bisa merupakan komposit dari variabel, teman-teman. Ya, komposit dari variabel. Jadi ada variabel yang terkait dengan agak berisik ya. Ada variabel kan ada variabel tunggal gitu ya. Ada variabel tunggal, ada variabel yang kalau indikator itu ya. Lalu sebentar teman-teman. Dan ada variabel lagi, apalagi variabel tingkat atau jenjang pendidikan yang ditamatkan. Ya. Karena kalau misalnya di lama sekolah itu kan definisinya adalah lama sekolah dalam tahun ya yang pernah ditempuh oleh seseorang dalam pendidikan. Jadi kalau misalnya ini nih kalian lagi D3. Kalau D3 berarti berapa lama sekolahnya? Kalau konversi mudah ininya kan matematisnya SD 6 tahun, ya kan? Kemudian SMP 3, SMA 3, kuliah berapa tahun berarti? 3, Pak. 3. Yang benar kuliah 2. Ya. Jadi 6 SD, 3 SMP, 3 SMA berarti 12 tambah kuliah 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena kalau lama sekolah itu merujuk pada jumlah tahun yang telah diselesaikan. Kalian kan 3-3-nya belum selesai. Ya, makanya rata-rata lama sekolah kalian belum sampai, kalau tadi kan 12 sama 14 tahun. Belum 15 tahun. Ya. 6, 9, 12. Ya benar ya. Belum ini, tapi masih 2 tahun di kuliah. Ya. Nah, itu makanya informasi variabel-variabel itu, jadi kalau variabel itu lebih kerincian. Ya, lebih kerincian. Ya. Jadi ada indikator yang memuat beberapa variabel. Ya, ada indikator yang memuat beberapa variabel. Ada indikator yang tunggal. Jadi ada indikator kalau misalnya variabel kita bisa selaraskan dengan rincian yang ada di kuesioner. Jadi kalau rincian di kuesioner itu mungkin lebih ke variabel. Tapi kalau indikator itu bisa merupakan komposit dari variabel. Ya, indikator itu biasanya dia sudah mempunyai makna, bedanya itu. Tapi kalau variabel bisa mempunyai makna atau bisa juga dia harus dihitung atau digabungkan dengan variabel lain sehingga dia memberikan makna. Ya kan? Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya di desain ini kita merancang kerangka dan sampel. Nah, ini penting sekali, kerangka dan sampelnya. Sampelnya mau level apa nih? Level provinsi apa kabupaten kota? Kemudian respondennya kira-kira apakah rumah tangga ataukah misalnya penduduk 5 tahun ke atas, 15 tahun ke atas. Itu juga harus dari awal kita desain, harus kita rencanakan. Ya. Itu penting sekali. Ya, selanjutnya merancang proses dan analisis. Nah, jadi dari awal ini teman-teman, kalian waktu pas belum PKL ya. Nanti kalau di mau PKL, nanti dari awal itu kalian sudah merancang yang namanya rancangan analisisnya seperti apa. Kira-kira tabel yang mau dihasilkan seperti apa.
Jadi tabel itu isinya belum ada, tapi judul tabelnya, baris kolomnya sudah disiapkan. Itu namanya dummy tabel. Ya, dummy tabel. Itu sudah disiapkan di awal. Jadi dengan adanya dummy tabel, kita bisa tahu nanti baris dan kolom di tabel itu nanti bisa mengetahui kira-kira nanti bisa di pertanyaannya itu seperti apa. Ya kan? Pertanyaan itu seperti apa? Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana dummy tabelnya, rancangannya. Kemudian merancang sistem publikasi dan alur kerja. Nah, itu juga. Ya. Oke. Oke, itu yang kalau ada pertanyaan langsung aja ya, silakan ya. Selanjutnya adalah pembangunan, ya, pembangunan. Nah, pembangunan ini, ya, yaitu membangun instrumen pengumpulan data. Nah, tadi kita sudah bisa dapat ya informasi bahwa kita butuhnya indikator, ya, indikator A. Kita butuh itu, ya. Kemudian kita butuh indikator itu. Nah, indikator itu nanti dibangun dari berapa variabel. Kemudian variabel tersebut bisa dikonstruksikan oleh pertanyaan seperti apa. Nah, itu namanya membangun instrumen. Kita membangun kuesionernya. Instrumen itu mencakup apa? Mencakup kuesioner, buku pedoman, ya. Itu adalah instrumen, teman-teman. Itu adalah instrumen. Jadi kalau instrumen Susmas berarti mencakup banyak hal. Mencakup ada kuesionernya, buku pedomannya, peta blok sensusnya, pemutakhirannya, ya, dan lain-lain. Itu adalah instrumen-instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data atau untuk survei. Nanti kalian juga pas PKL seperti itu, menyusun instrumennya apa saja. Karena ada instrumen pokok, instrumen utama, ada instrumen pendukung, kan gitu. Misalnya apa? Oh, kalau misalnya dia tidak ada, nanti kan ada dalam survei itu kan tidak semuanya sampelnya itu dapat terpenuhi, ya. Ada yang namanya non-respon. Non-respon itu bisa terjadi kalau apa? Bisa misalnya ketika periode pencacahan selama 30 hari ternyata dia tidak bisa dihubungi. Ya, orangnya sedang keluar kota atau lagi sakit sehingga tidak bisa diwawancarai. Atau menolak misalnya karena responden itu kan dia ini ya memiliki apa namanya hak juga. Dia boleh menolak meskipun ada undang-undang statistiknya. Jadi ketika ada non-respon, maka kita harus mendokumentasikan non-responnya itu kira-kira berapa orang. Sampelnya 300.000. Non-responnya misalnya berapa orang? Oh, ternyata ada 20 rumah tangga yang non-respon. Nah, itu misalnya harus disiapkan yang namanya berita acara non-respon misalnya. Ya, BANR, berita acara, sehingga kita bisa mengetahui nanti untuk keperluan pemeriksaan, administrasi, dan keperluan lain-lain, kita bisa menjelaskan bahwa rancangan surveinya 300.000, tapi realisasinya mungkin tidak sampai 300.000, kan gitu kan? Maka itu harus disiapkan semuanya. Oke? Oke, selanjutnya adalah membangun atau meningkatkan komponen diseminasi, ya. Kemudian mengkonfigurasi alur kerja, kemudian pengujian sistem produksi. Yang terakhir pengujian proses bisnis statistik. Itu yang terakhir adalah proses statistiknya. Nah, kalau di pengumpulan data ini sudah areanya petugas lapangan. Namun kita yang paling penting adalah membuat kerangka dan memilih sampelnya. Sampelnya ada di mana? Ya, sampelnya di mana saja. Ini di pemutakhiran misalnya, ya. Kemudian pertanyaan pengumpulan datanya seperti apa? Ya, pertanyaan pengumpulan datanya. Ya, selanjutnya pelaksanaan pengumpulan datanya dilaksanakan berapa hari? Ya, berapa hari dilaksanakan? Ya kan, listingnya berapa hari, pengumpulan datanya berapa hari, ya, dan finalisasi pengumpulan data. Kemudian kalau pengolahan ada integrasi data, ada klasifikasi dan pekodean,
itu namanya editing coding ya. Ada editing codingnya. Karena data kita itu kan biasanya data yang sifatnya kuantitatif. Ya, jadi semuanya berupa numerik. Jadi kita harus ada beberapa yang editing codingnya itu harus kita perkuat. Ya. Kalau edit berarti kita memeriksa ya konsistensi antar rincian. Ya, kalau kode misalnya ada kode jurusan pendidikan. Ya, ada kode lapangan usaha. Nah, itu juga harus diisi. Kemudian ada review dan validasi. Ya. Jadi setelah di entry ya di data input, kemudian kita lakukan validasi. Ya, validasi itu melihat konsistensi antar rincian. Misalnya untuk yang bersekolah itu misalnya SD misalnya harus yang usianya misalnya antara 6 sampai misalnya 15 tahun. Kita pasang seperti itu. Apakah masih ada yang lolos apa enggak? Apakah misalnya masih ditemukan, oh ternyata usia 60 tahun masih SD. Kadang-kadang kan bisa jadi ini ya, pencaca misalnya salah catat, atau pas di petugas entry-nya salah menginput data, itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada validasinya, maka itu bisa lolos. Datanya bisa jadi tidak bagus. Ya. Kemudian mengedit dan mengimputasi. Mengimputasi itu kalau terjadi ada isian yang kosong. Imputasi. Diinput. Kalau ada isian yang kosong, tentu saja kalau di prosedurnya ketika ditemukan di lapangan, ditemukan misalnya di BPS Kabupaten Kota, maka dia harus mengkonfirmasi ke petugas. Ini kenapa isiannya kosong? Tapi kalau misalnya sudah di level di pengolahan, maka nanti harus dicek lagi dengan variabel yang sebelumnya, ya, karena bisa jadi dia variabel sebelumnya bisa menjelaskan yang kosong tersebut. Oke, berikutnya analisis, ya, kemudian diseminasi dan evaluasi. Nah, masing-masing ini nanti ada pengukuran kualitasnya, teman-teman, ya, ada pengukuran kualitasnya. Jadi gate-gate ini, tahapan-tahapan ini itu harus kita pantau atau kita pastikan bagaimana kualitasnya agar dari hulu sampai hilir, dari specify need sampai evaluate, nanti ada prosesnya itu sudah terjaga. Ya. Oke, teman-teman, di sini ada pertanyaan? Silakan kita kita tanya jawab. 9.17 mungkin kita selesai. Kalian selesai jam 10 ya harusnya ya. Nanti nggak sampai jam 10 mungkin jam 10 kurang ya. Silakan kalau ada yang ada yang ditanyakan. Ditanyakannya boleh seputar terkait dengan kuliah ini atau terkait dengan kualitas data, atau bisa juga kalau kalian mau bertanya terkait dengan bagaimana persiapan variabel atau indikator Susnas misalnya, atau untuk yang tugas akhir, lain-lain dipersilakan. Jurnal apa, nanti kita bahas jurnal terkait dengan kualitas data gitu ya. Nanti kita bisa kalian review jurnalnya dan kita akan bahas bareng-bareng ya. Jadi nanti lebih ke ini aja, teorinya kalian, bukunya kalian baca yang di PPT juga, kemudian kita ke penerapannya juga. Karena memang untuk yang program diploma dengan yang strata itu bedanya adalah kalau diploma baik D3 maupun D4 kita memang lebih ke terapan, lebih ke aplikasi, lebih ke ini. Ya tentu saja tetap kita memperhatikan teoritisnya. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Suara Pak masih di-mute, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak, menurut Bapak dari kuesioner Susanas itu apa yang potensial gitu, Pak, untuk kami analisis, bisa jadi untuk TA gitu. Menurut Bapak apa yang Bapak sarankan gitu?
Kasih, Pak. Baik. Sebenarnya kalau terkait tugas akhir, ini ada pendekatan teman-teman. Pendekatan pertama adalah berbasis topik. Ini yang kalian tanyakan ya. Topik apa yang kira-kira tadi potensial ya ngomongnya. Bisa topik apa yang menarik ya, yang potensial atau menarik lah ya untuk dibahas ya. Yang kedua biasanya kalau tugas hari itu kalau dia bukan milih topiknya adalah milih metodenya. Jadi dua pendekatan itu ya. Kalau pendekatan berbasis topik, nah kalian sebenarnya preferensinya beda-beda nih. Preferensi mengenai topik. Biasanya dari awal kalian punya preferensi masing-masing. Oke, saya cocoknya topik terkait dengan pendidikan atau kesehatan atau kemiskinan atau ketenaga kerjaan, ya kan? Atau konsumsi penduduk. Itu sebenarnya bebas saja. Tapi memang kalau misalnya mau topiknya itu ibaratnya kadang-kadang kalau topik itu kan biasanya kita lihat bagaimana yang lagi hit, yang lagi ngetrend. Ini topik apa sih yang lagi kira-kira banyak dibahas kan gitu ya, tentang apa? Misalnya tentang pertumbuhan ekonomi, waktu itu pertumbuhan ekonomi kan sempat terkontraksi minus ya. Nanti kita bisa cek. Atau misalnya mengenai pandemi COVID ini nih. Pandemi COVID ini sebenarnya banyak berdampak ke sektor apa saja, ya kan? Ke sektor misalnya bisa dilihat dari sisi lapangan usaha dari penduduknya. Lapangan usaha apa saja yang paling berpengaruh? Apakah di sektor misalnya pendidikan, di sektor misalnya transportasi, di sektor jasa, dan lain-lain. Nah, tentu saja sebenarnya saya nggak bisa menjawab topik apa yang paling potensial, tapi biasanya bisa disesuaikan dengan trennya itu yang lagi dibahas, yang lagi banyak itu tentang apa. Yang kedua adalah dicarikan, kalau ini kisi-kisinya aja berarti ya, dicarikan yang memiliki data terbaru. Data apa saja yang datanya terbaru. Jadi jangan sampai kalian punya topiknya bagus, tapi datanya terakhir tahun 2010. Berarti kan sudah nggak relevan ya kan? Datanya terbaru. Dan yang terakhir yang penting datanya tersedia. Jangan sampai kalian cari topik yang datanya nggak tersedia, ya kan? Itu susah itu, ya. Data kemiskinan ya termasuk inilah kayak kemiskinan, pengangguran. Jadi kalau misalnya mau topik-topik yang ibaratnya menggigit, kalian cek aja RPJMN. Kalian cek aja SDGs. Nanti di RPJMN dan SDGs itu kelihatannya dilihat banyak topik apa saja yang sedang banyak dibahas atau dibicarakan. Kalau yang lebih detail banyak tuh, misalnya tentang tumbuh kembang anak, ya kan? Tumbuh kembang anak. Terus misalnya tentang apa lagi? Misalnya tentang terkait dengan tadi tumbuh kembang anak yang sifatnya spesifik ya. Tapi kalau yang terkenal itu kan biasanya kan kemiskinan, pengangguran yang kalian bisa lihat di RPJMN atau yang SDGs. Tapi kalau yang lainnya misalnya ada tadi tumbuh kembang anak atau misalnya statistik kebencanaan, nah itu juga sebenarnya topik-topik yang menarik. Jadi banyak banget juga topik yang menarik. Negara kita itu kan negara yang rawan bencana. Dalam satu hari saja, ya atau jangan satu hari, dalam Januari sampai Agustus itu kejadian bencana sudah banyak sekali, ya, gempa bumi, gunung meletus dan lain-lain, banjir. Itu juga sebenarnya menarik, ya, menarik untuk dibahas. Kalau misalnya COVID-nya itu tadi terkena dampaknya di sektor apa saja? Misalnya kemiskinan itu kan banyak di pekerja yang di sektor pertanian. Mungkin dibahas lagi tuh pertaniannya itu di sub apa? Misalnya pertaniannya di perikanan atau pertaniannya di perkebunan atau lain-lain. Nah itu juga sebenarnya menarik, ya. Itu kalau berbasis topik. Tapi kalau berbasis topik, nanti kalian tentu saja harus menyesuaikan metode statistiknya yang sesuai dengan datanya. Oh ini datanya cross section, oh berarti saya harus pakai metodenya A. Oh data ini panel atau data ini time series, berarti saya pakainya metodenya B. Gitu kan ya. Data inflasi, nah itu juga nanti metode statistiknya akan berbeda.
Ya, itu pendekatan yang pertama. Tapi kalau pendekatan kedua, kadang-kadang ada orang yang dia senang dengan metode. Dia mengkomparasi metode. Bagaimana antara hubungan antara metode regresi logistik dengan misalnya diskriminan, kan gitu ya. Atau metode A dan metode B. Jadi dia yang penting metodenya. Karena apa? Karena dia mungkin lebih preference, lebih senang dengan lebih ahli di metode tertentu. Nah, bedanya kalau dia memilih metode, maka dia harus nanti mencari data yang sesuai dengan metodenya. Karena kalau data logistik misalnya diperlukan variabel bebasnya yang apa? Kategorik, kan gitu ya. Bisa di binomial, bisa juga multinomial dan lain-lain kategori. Tapi kalau yang lain misalnya harus datanya kontinu. Itu juga berarti metodenya regresi panel. Berarti nanti kita harus mencari data yang sifatnya data panel. Ya itu contohnya ya. Contoh dari penggunaan topik yang menarik. Tapi saya yakin banyak sekali. Ya. STS itu ada dari tahun berapa? 58 ya. Perguruan tinggi itu dari tahun berapa? Nah, jadi tiap tahun itu kan pasti ada yang bikin skripsi, tugas akhir. Tapi nyatanya kan topik ada terus ya. Topik nggak pernah habis kan? Ya. Jadi itu juga bisa kalian ini juga tuh identifikasi topik-topik yang menarik apa saja. Atau misalnya sekarang kondisi metode tentang big data. Big data ini kalian menariknya di sektor apa nih? Jadi bebas sebenarnya, eksplorasikan saja. Nanti lebih nyamannya di bidang apa? Karena kalau kalian sudah nyaman di topik tertentu, nanti kalian ketika mencari referensi atau informasi lainnya itu akan lebih mudah lagi. Ya, oke. Yang lainnya siapa? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Tengku ya. Iya Pak. BPS itu kan Pak, kalau misalnya milih sampel itu sama nggak Pak tiap provinsi metodenya? Terus kenapa tiap provinsi itu beda? Terus satu pertanyaan lagi Pak, kalau misalnya tahun penelitian atau data penelitian kami itu tahunnya 2019, itu menurut Bapak kelamaan apa enggak? Karena kan 2020 takutnya ada pandemi dan takutnya ada data yang pencilan gitu Pak. Ya, oke. Yang kedua dulu, terkait dengan data, dengan tahun, kalian sebenarnya memilih tahun itu sebenarnya disesuaikan dengan topiknya juga dan ketersediaannya. Ya, yang pertama topik, yang kedua ketersediaan. Ya, biasanya ada beberapa kampus yang mensyaratkan datanya itu harus 5 tahun terakhir. Referensi juga gitu, kadang-kadang referensi jurnal dan referensi apa itu harus merujuk ke jurnal atau paper dalam 5 tahun terakhir, artinya masih up to date ya kan? Nah, untuk data sebenarnya disesuaikan. Ya, kalau misalnya kalian mendapatkan perspektifnya itu ingin menggambarkan misalnya sebelum COVID, ya sebelum COVID, maka yang dicari adalah 2019. Tapi kalau misalnya tentang COVID, ya atau melihat ada pengaruh COVID itu bisa 2020 atau 2021 nanti. Atau mix, kalian bisa melihat bagaimana perubahannya. Bagaimana perubahan sosial ekonomi antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Nah, kalian bisa 2 titik tuh, bisa tahun 2019 dan 2021 misalnya. Karena kalau 2020 kan masih proses ya. Kadang-kadang kalau setelah itu kan di bulan Maret, pandemi COVID kan Maret itu baru mulai ya, sehingga mungkin belum bisa terukur. Nah, yang kedua adalah ketersediaan datanya. Datanya itu yang tersedia tahun berapa yang terakhir. Kalau misalnya ada terakhir tahun 2020, kenapa pakai yang 2019 kan gitu. Kadang-kadang itu juga bagian dari area yang nanti akan ditanyakan. Ini datanya ada terakhir 2020. Kenapa menggunakan 2019? Nah, kecuali kalau jawabnya tadi, saya kebetulan memang ingin mengetahui peninjaunya itu ketika dia belum ada COVID misalnya, atau seperti apa. Atau ketersediaan yang dimiliki itu 2019. Nah, itu bisa bagian dari batasan permasalahannya. Tapi kalau masih data itu masih dalam 3 tahun terakhir, ya, atau bahkan 5 tahun terakhir, kalau memang datanya yang tersedia itu masih relevan. Contoh, misalnya kalian mau data MSBP.
modul sosial budaya dan pendidikan. Itu kan terakhir kan tahun 2018. Karena yang terbaru 2021 sedang diukur bulan besok, bulan September. Berarti kan terakhir 2018 kan? Artinya nanti referensi waktunya sekarang 2021 pakai data 2018. Atau ada beberapa survei lain yang datanya memang 2018. Jadi disesuaikan aja dengan ketersediaan datanya. Ya. Itu yang pertama Tengku ya. Yang kedua ya metodenya, metode penarikan sampelnya semua provinsi kalau survei yang sama kayak Susenas itu pasti sama. Yang beda itu jumlah sampelnya. Kenapa jumlah sampelnya? Karena ini PPS, proportional probability to size. Tentu saja provinsi-provinsi yang memiliki populasi terbesar itu peluang sampelnya paling banyak, kan gitu kan. Tapi kalau misalnya provinsi kecil, sampelnya juga kecil, tapi tetap ada yang namanya minimum kecukupan sampel tiap wilayah. Jadi minimum sampel tiap kabupaten misalnya ada 300 rumah tangga misalnya tiap kabupaten kota. Nah itu juga harus terpenuhi. Jadi kalau metode samplingnya tidak berubah, tapi kalau misalnya penghitungan atau pemilihan rumah tangganya itu bisa berganti-ganti karena apa? Sesuai dengan nanti dari listing terus di pemilihan rumah tangga. Ya. Demikian Tengku. Tadi sebenarnya sisi apanya kalau yang pertanyaan pertama? Udah kok Pak, udah menjawab. Tadi Bapak ya? bilang tadi relevan. Oke. Silakan yang lain. Pak. Sama-sama. Satu atau dua pertanyaan lagi? Izin bertanya, ya. Pak. Ini Aida apa? Aida ya? Ya, Aida. Oke, silakan Aida. Itu Pak, terkait kan selama pandemi COVID-19 ini, BPS ada beberapa kali melakukan survei yang memakai kuesioner online itu kan Pak? Ya, betul. Nah, itu kan di beberapa pertanyaan itu ada yang dia itu pertanyaan itu berupa skala gitu Pak. Nah, kecenderungan masyarakat ini kan mereka kebanyakan menjawab netral gitu Pak. Nah, yang mana itu tuh ya belum tentu juga sesuai dengan yang mereka rasakan benar-benar saat survei itu atau bagaimana gitu kan Pak. Nah, itu kira-kira gimana supaya bisa jawaban-jawaban yang masyarakat anggap netral itu bisa menginterpretasikan dengan baik gitu Pak kondisi yang sebenarnya, karena kebanyakan kalau saya lihat teman-teman saya yang di luar STIS gitu kan Pak yang mengisi kuesioner itu mereka tidak terlalu mengisi secara spesifik Pak, lebih ke jawaban yang netral dan itu kan agak lumayan membuat analisisnya itu menjadi sulit gitu Pak. Ya, baik. Jadi itu yang namanya skala Likert ya. Ya, ada skala Likert. Oke. Jadi teman-teman, memang ada survei yang sifatnya menanyakan terkait dengan faktual. Ada yang pertanyaan sifatnya persepsional. Kalau faktual, pendidikan Anda apa? Kan gitu. Itu faktual kan? Kemudian jenis kelamin dan lain-lain itu adalah faktual. Kalau persepsional itu pendapat. Ya, pendapat itu pendapat fenomena, terkait dengan fenomena biasanya. Nah, pendapat ini juga sebenarnya ada pendapat yang dirasakan, yang sudah dialami, ada pendapat yang sebenarnya bisa jadi itu belum dialami, tapi bagaimana pendapatnya atau komentarnya. Ada dua juga, ya. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan publik yang Anda rasakan? Berarti kan pelayanan publik yang pernah dirasakan kan? Berarti kita membatasi itu, ya. Terus bagaimana yang belum dialami juga ada juga. Nah, sebenarnya gini, yang terkait yang ditanyakan Aida, sebenarnya ada dua ini ya. Ada dua pendapat ya, ada bukan dua pendapat. Biasanya ada dua jenis sih memang untuk yang pertanyaan persepsi ini yang skala Likert. Ada yang sifatnya itu dia mengakomodir kode jawaban netral, ada yang tidak.
Kan kalau kalian perhatikan skala Likert itu ada yang ganjil, ada yang genap. Ya kan? Ada yang hanya 4, ada yang 5. Gitu kan? Itu adalah pendekatan yang berbeda. Ya. Kalau yang misalnya 4, dia tidak mengakomodir yang di tengah-tengah. Yang netral itu. Jadi adanya adalah setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi dia lebih strike, lebih memposisikan dia ingin orang itu dapat menyimpulkan sebenarnya sesuatu fenomena itu persepsinya itu arahnya ke baik atau ke buruk, ke setuju atau tidak setuju, gitu kan ya. Itu adalah pendapat yang pertama. Jadi dia itu lebih mudah lagi, lebih memperjelas kalau dia sebenarnya posisinya ada di mana. Ya. Jadi ini bagian dari sebenarnya bagian dari specify need atau rancangan si peneliti, sebenarnya dia mau arahnya kemana dulu. Kalau arahnya dia mau persepsinya itu secara jelas, biar masyarakat, orang yang respondennya itu dia setuju tidak setuju lebih jelas yang mana, maka dia pilihnya itu yang dia genap ininya, pilihan jawaban Likertnya. Tapi kalau misalnya peneliti itu sebenarnya masih mengakomodir beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa netral, bisa nggak ada kecenderungan ke kiri atau ke kanan, kecenderungan ke setuju atau tidak setuju, ya, maka dia memberikan pilihan yang ragu-ragu tersebut atau normal ya, itu biasanya itu ganjil kalau yang itu, ya kan? Nah itu sebenarnya tidak ada yang salah karena apa? Sesuai dengan rancangan dari penelitian di awal, ya. Tapi memang ketika kita mendapatkan nanti hasilnya lebih banyak yang netral, artinya sebenarnya arahnya kita ke responden juga atau bagaimana ke bentuk pertanyaannya, penekanannya itu. Kadang-kadang kita salahnya di situ, Mbak Aida. Mungkin kalau pertanyaannya sifatnya dia self enumeration, dia memilih mengisi sendiri, mungkin banyak seperti itu. Tapi kalau misalnya pertanyaan yang kita tanyakan yang si wawancara, mungkin nanti kita bisa ibaratnya bukan mengarahkan, kita bisa lebih jelas bahwa responden itu nanti sebenarnya milihnya lebih ke arah mana. Kadang-kadang kan jawaban yang ragu-ragu atau netral itu kan jawaban yang jawaban yang paling tidak beresiko. Kalau nggak mau pusing ya udah pilih aja itu kan gitu ya. Nah itu disesuaikan juga dengan nanti bagaimana si petugas menanyakannya, ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya netral. Memang kalau dari sisi itu udah dari awal sudah dipersiapkan oleh peneliti bahwa dia memang mengakomodir pertanyaan netral, ya. Jadi kalaupun nanti jawabannya itu ternyata secara agregat banyak yang netral, berarti itu mengindikasikan bahwa masyarakat itu memang dia orangnya itu termasuk yang tidak memihak ke salah satu pendapat. Mungkin analisisnya seperti itu, ya. Itu Aida ya. Kasih Pak. Oke, yang lainnya? Oke, udah 9.40 nih. Apakah ada yang lainnya? Kalau nggak ada, berarti kita akhiri ya pertemuan kita hari ini, ya. Nanti jadi kalau responsinya itu yang ini ya responsi yang rutin, kalian membuat resume kuliah tadi dari buku ya, dari buku yang saya sampaikan juga itu di mix gabungkan. Kemudian nanti saya akan memberikan tugas yang lainnya, misalnya yang jurnal atau yang lainnya nanti. Kalau yang utamanya di pertemuan 13-14. Rencananya seperti itu. Oke teman-teman, ya. Berarti demikian ya kuliah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, ya. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya dan semoga bisa nanti bertatap muka kembali sehingga bisa lebih maksimal lagi kuliahnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Terima kasih Pak. Oke, ya.